Meme coin itu menjadi salah satu pintu masuk sebenarnya. Lebih banyak orang tahu PP dibanding saya bilang Stellar Lumen, bener gak? Bener. XLM siapa yang tahu di sini? Dikit. Lebih banyak orang yang tahu misalnya I'm a big believer di RWA, real world asset. Kenapa? Karena I feel real world asset itu bisa menjadi jembatan selama ini antara traditional companies, traditional institution untuk masuk kepada blockchain teknologi. Ketika kita bicara token or any projects, itu kan kita bicara aset yang very volatile. Dan volatile itu bukan karena dia perusahaannya jelek, tapi karena berita. Yeah. Segila itu loh market kita, bener kan? My principle adalah anything yang above, kalau sampai naik itu berarti bukan rezeki. Jadi kalau udah punya certain price, target, commit, execute. Karena kebanyakan dari kita tuh gagal karena ya udah cuman di take screenshot, lupa di take profit. Kita tuh visi, kita tuh bukan operator. Kadang-kadang my best advice adalah don't give them advice. Karena I have no idea. Yeah. My principle adalah I will always invest in people that is smarter than me. Awal belajar tuh topiknya apa? What is blockchain? What is Enggak. Bitcoin? Enggak. Awal belajar trading doge. Hai teman-teman, balik lagi ke episode Zellar Podcast Season 2. Bukan sama Ajeng, tapi sama aku sekarang, Teresa Learns juga. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial again dari BRI Ventures, Markus Raharja. Yeah. Hai Markus. Halo. Jadi Markus Raharja ini adalah Chief Investment Officer di BRI Ventures. Dan we're very honored. Kita senang banget, happy banget karena Markus bisa datang hari ini dan sharing juga sama teman-teman ya gimana sih industri kripto, industri startup dan juga investment apalagi dari BRI. Nah mungkin boleh dikenalin dulu ke audiens kita, Markus ini backgroundnya apa sih boleh. Sekarang yang lagi dikerjain tuh apa? Boleh. Halo teman-teman semua, thank you udah di-invite di podcast. I also feel honored di-invite di sini dan bisa sharing lah ya, berbagi sedikit terkait dengan industri dan insight dan moga-moga bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi sekarang saya bekerja di BRI Ventures sebagai Chief Investment Officer. Jadi saya responsible terhadap investment yang ada di BRI Ventures. Dan saya di BRI Ventures juga udah cukup lama. Jadi pertama kali itu saya masuk BRI di tahun 2017. Dan waktu itu pertama masuk BRI karena BRI lagi mau bangun digital team. Oke. Jadi kalau teman-teman ingat 2017 kan mulai banyak istilah baru digital bank, ya kan? Mau nggak mau bank harus transform supaya survive atau supaya terus beradaptasi. Mereka mulai include yang namanya digital di dalam bisnisnya mereka. Jadi hari itu 2017 BRI pertama kali mau bangun digital teamnya, dan saya salah satu mungkin orang pertama gitu yang di-hire sama BRI buat bangun digital team. Fast forward, di salah satu inisiatifnya adalah untuk membangun BRI Ventures. Jadi ketika BRI Ventures berdiri tahun 2019, I was part of the founding team. Jadi bisa dibilang karyawan yang pertama. Oke. Di BRI Ventures. Sebelum di BRI Ventures, backgroundnya sempat jadi startup founder. Wah, startup founder apa tuh? Boleh diceritain nggak startupnya? Startupnya nggak penting sih. Udah selesai juga startupnya. Cuman hari itu kita bikin startup yang memang fokusnya adalah rekrutmen ke millennials. Jadi sekarang udah zamannya Gen Z ya. Jadi ini you can imagine berarti ini 10 years ago. Hari itu pertama kali corporate itu pengen hire generasi millennials. Ada gap in communication, gimana cara mereka hire ya. Jadi kita hari itu bikin ide bagaimana corporate engage millennials in a more exciting way. Oke. Jadi kita punya project-project dulu tuh dengan beberapa corporate, bantu mereka ngelakuin rekrutmen, hiring. Cuma startupnya udah gak jalan, startupnya selesai, tutup. Once startupnya selesai, akhirnya ternyata ada different calling nih. Masuk ke industri sekarang visi sampai hari ini. Oke. Kenapa tuh bisa tiba-tiba dari startup ke visi? What interests you? Apalagi dari dulu udah di digital kan ya spesialisnya. Jadi hari itu one of my mentor dan kebetulan juga jadi one of our early investor tuh Indigo Telkom. Nah, Indigo Telkom itu dulu pas banget di-run sama Pak Niko Wijaya dan teman-temannya lah ya. Dan akhirnya jadi MDI sampai hari ini kan. Nah hari itu kita dapat duit dari acceleratornya Indigo, we start building business. After 1 year kita bikin bisnis, kita dapat follow-on funding. Dapat follow-on funding dari programnya Telstra Ventures, namanya Murudi. Mereka baru bikin program pertama di Singapura. So hari itu tuh, I think I'm quite lucky karena bisa spend 1 year tinggal di Singapura. Gara-gara program itu ya, bangun startup. Dan di sana banyak banget yang dipelajarin gitu ya, dari building business, relationship. Termasuk yang menarik adalah diajarin juga cara pitching, cara interact dengan investor, yang akhirnya memang jadi bekal sampai hari ini. Tapi waktu bangun startup, hari itu I feel that
I'm not good enough to be a startup founder. I know my limitation gitu. Jadi karena startup founder is not for everyone. Iya. Teman-teman yang pengen jadi founder gitu ya, hari ini pikir wah kayaknya enak nih jadi founder. Coba tanya ke Teresa dan tim gitu ya, jadi founder tuh enak gak sih? Kalau yang Ya plus minus lah ya. kalau dipikir jadi founder tuh bisa kerja less than 9 to 5 sebenarnya enggak kan? Enggak banget. 24/7 lah ya. Betul. Kalau bisa 25 gitu kan. Kalau bisa 30 hours a day 30 hours gitu a day gitu kan. Jadi emang it's hard. Mm-mm. Ada a lot of adaptation yang kalian perlu lakukan, a lot of learning yang perlu dilakukan, and I feel that ya emang hari itu juga apa ya, my startup hari itu mentok. Oke. Karena I wanna build a technology company, tapi ujung-ujungnya karena jadi service. I have a bunch of designers, I have a bunch of teams yang memang akhirnya ngelakuin consulting works. Dan ngerasa kayak I don't wanna do this gitu. Kayak ini I can do a lot of better things daripada sini. Nah akhirnya I talk with my mentor at that time, Pak Niko, and dia bilang yaudah after you finish your startup, join my team. Oke. And then opportunity opens gitu kan. Di assign hari itu ada kebetulan BRI Ventures juga. Bang BRI lagi cari tim, dapat rekomendasi, ya dan sampai hari ini lah. Jadi bekal dulu jadi startup founder, bekal yang penting lah. Penting sampai sih. hari ini. Penting sebenarnya karena memang BRI Ventures ini kan ngeliatin investment side of BRI ya. Tapi penasaran deh, BRI Ventures ini kan berarti masuknya BUMN ya. Karena bagian dari Bank BRI. Kira-kira bedanya apa sih sama mungkin dilihat dari sesama VC di Indonesia, apa aja keuntungannya mungkin ya, apa aja benefitnya bekerja di CVC ya yang kita bilang. Mungkin to clarify, jadi kita bukan BUMN, tapi kita tuh anak perusahaannya BUMN. Jadi karena kita secara structure kita di bawah Bank BRI. Yang pasti ketika menjadi corporate venture capital atau menjadi CVC, itu ada beberapa hal yang berbeda, yaitu apa? Ketika kita melakukan investment, ekspektasi dari startup atau company ketika dapat duit dari kita adalah harus ada sinergi ataupun ya value creation, gitu kan? Karena kan kalau enggak ya kita apa bedanya sama independent venture capital? Jadi memang dari awal ketika kita disiapkan, fokus investasi kita itu ke fintech companies. Fintech. Ya, jadi memang kita banyak di portofolio kita, I think majority is fintech companies sampai hari ini. Dan memang yang kita coba lakukan adalah bukan hanya ngelakuin investment gitu ya, tapi bagaimana teknologi baru ini bisa mentransformasi kita sebagai bisnis. Bayanginnya gini, bayangin korporasi yang besar itu seperti kapal yang besar banget. Kalau kapal besar seperti misalnya Titanic, mau belok kiri, mau belok kanan kan setengah mati, bener gak? Mau belok tuh mungkin effort untuk ngebeloknya tuh harus all the effort buat ngebelok. Betul. Kan? Jadi bayangin kita itu BRI Venture tuh speedboat. Kapal kecilnya nih. Jadi kita yang jalan duluan, kita cari inovasi, kita cari apa yang bisa dikerjakan, dikolaborasikan, disinergikan, akhirnya sampai membentuk kayak tadi sinergi dan akhirnya membawa dampak positif manfaat bukan hanya kepada startupnya, kepada BRI Group secara corporate holdingnya kita, tapi juga terlebih kepada customer. Gitu kan? Karena at the end of the day, what I believe adalah startup itu buat survive harus kasih value. Betul. Gitu kan? The more value that you give, the more people will appreciate your products. The more people appreciate your products, the more things that you can do to keep your customer happy. The bigger your customer happy, akhirnya everybody happy gitu kan. It's a ripple effect gitu kan. Ya, berarti walaupun sekarang di fintech, tapi berarti fintech ini tuh masih provide value ya, yang banyak sekarang. Selain industri fintech ini, ada industri lain nggak yang difokusin saat ini di BRI Ventures? Di luar fintech tuh kita punya fund yang lebih kecil. Jadi fund kita tuh bentuknya dana ventura. Jadi kita merupakan salah satu mungkin venture capital pertama modal ventura gitu ya. Kalau disebutnya PMV, perusahaan modal ventura yang membuat dana ventura. Jadi melalui dana ventura ini kita mendapatkan investor di luar BRI. Dan kita sama-sama investor gitu ya, itu mencari ya tadi investasi di industri yang lain. Jadi kita ada eksplorasi dulu sempat ke agriculture. Karena kita ngeliat memang at the end of the day all this industry kan muaranya kepada financials. Jadi kita explore agriculture, kita sempat explore logistik. Hari ini kita juga lagi ngeliatin banyak consumer. Ya, itu beberapa industri yang kita juga explore. Kalau ke industri kripto gimana?
Crypto tuh interesting gitu ya. Jadi I think bukan bicara crypto tapi bicara blockchain as a technology. Yes. Karena kalau kita bicara blockchain as a technology, suddenly jadi besar banget yang bisa dieksplor. Di luar token dan di luar kriptonya itu sendiri ya. Bener, ya kan? Karena kan itu kan cuma one of the use cases. Kalau kita bicara tadi Web3 ataupun blockchain secara luas, kan banyak sekali industri dan sektor-sektor yang bisa dieksplor. Di bawah financial services misalnya, yang lagi rame atau jadi tren hari ini itu RWA, Yes. real world asset. Bagaimana ada tokenisasi untuk ya tadi properti, produk keuangan, or even the most simplest form lah, stable coin. Itu kan is the most simplest form of RWA yang udah jalan hari ini. Misalnya apalagi kita bisa bicara yang lebih advance kali ya, DeFi, decentralized finance. Atau misalnya di dunia Web3 sendiri ya kita bicara tadi tuh yang salah satu yang saya percaya juga bakal gede tuh entertainment misalnya. Entertainment. Ya, gaming, terus social media, social interaction, itu kan juga bakal banyak berubah behaviornya karena adanya blockchain kan. Betul. Ya, jadi I think it's gonna be exciting, tapi emang kita masih we're not the expert soalnya. Jadi kita meraba-raba lah. Tapi menurut Marcus sendiri di Indonesia itu gimana adopsi industri-industri ini gitu ya, bukan kriptonya necessarily, karena kita tahu di Indonesia itu banyak trader, banyak pemburu meme coin, pemburu airdrop gitu ya, pasti teman-teman juga pemburu airdrop semua nih. Tapi aku sebenarnya pengen tahu kalau dari sisi industrinya itu seberapa cepat sih Indonesia bakal adopsi semua potensi ini ke depannya, dari RWA, dari tokenisasi sampai ke industri sosial media gitu ya, yang memang retail facing untuk adopsi blockchain gitu. Ini pertanyaan susah banget nih. Seberapa lama, seberapa jauh? Saya nggak apa-apa, ini semuanya kan hanya conversation ya. Conversation ya. To be fair, I have no idea. Tapi gini, saya kasih ilustrasi ya. Ilustrasi gini. Kalau hari ini ada yang datang ke Teresa, pitching startup, tapi dia nggak pakai teknologi internet. Perasaannya apa? Kemana aja gitu. Exactly. It feels weird, right? Dulu semua industri financial service impiannya pengen jadi digital. Tapi when everybody becoming digital jadi commodity. Banking dulu sebutnya namanya digital bank, tapi hari ini banking is digital. Bener gak? It takes times, it takes a progress buat itu akhirnya ada adoption. So I think the critical yang mesti kita lihat atau critical parts yang mesti kita lihat adalah titik-titik mana aja yang bisa dimulai untuk mencari that early adopters. Ada satu buku tuh namanya Crossing the Chasm. Pernah baca buku ini? Belum. Oke. Jadi itu buku yang ngajarin terkait dengan yang namanya cycles of adopter. Ada early adopters, ada innovation sampai ke mass market sampai masuk ke laggards. Contohnya Facebook, masih pakai Facebook hari ini? Udah enggak. Exactly. Yang pakai siapa? Mungkin, my mom probably. Exactly gitu kan. Karena udah masuk laggards gitu kan. Itu aja udah enggak pakai Instagram sekarang semuanya. Oke. Interesting. Berarti Instagram udah mulai geser ke laggards gitu. Berarti sekarang I think the critical point adalah bagaimana mereka yang sedang bangun tadi ya teknologi blockchain, crypto, digital asset or anything can find your early adopters. And when you find your early adopters, I think a lot of things can happen. Misalnya tadi saya juga baru fascinated gitu ya, ngelihat satu produk di Telegram namanya Bloom. Saya nggak tahu teman-teman harusnya pada tahu lah ya. Saya lebih telat taunya. Itu baru in few months mereka punya active user bisa 30 juta. Berarti kan they hit the right early adopters. Betul. Sampai akhirnya bisa begitu massive network effect-nya sama ripple effect-nya dan komoditinya ada. Nah, yang menarik dari Web3 dan beda dengan Web2, I feel adalah kalau di Web2 itu yang difokusin tuh kebanyakan product market fit dulu di awal. Web3 itu enggak. I feel ya. Adalah you need to find the right community. Yes, exactly. Bener kan? Bener. Dan kebanyakan kenapa gagal bangun Web3 karena mereka nggak pikirin that community parts. Betul. Padahal kan ini is essential parts. Karena Web3 itu balik lagi kan bedanya Web1, Web2, Web3. Web1 read, Web2 itu read and write, Web3 read, write and own. This own part is important. Gitu. Jadi balik lagi tadi ke case tadinya find your early adopters. RWA. Let's think. Who
is the right early adopters? Dan kira-kira berarti pertanyaannya token atau aset apa yang paling prime buat ditokenisasi sehingga banyak orang bisa mendapatkan manfaatnya. Oke. Kita bicara entertainment, kita bicara gaming misalnya. Berarti siapa nih early adoptersnya? Apakah bocil-bocil yang nongkrong di warung early adoptersnya? Atau kalian mau cari early adoptersnya itu gamers yang emang heavy pakai PC? Ya you guys decide gitu kan. Atau kita bicara misalnya nanti teknologi yang lain misalnya. Sebutlah misalnya kita bicara cross border. Itu kan salah satu yang memang selalu menjadi hot topics gitu kan. Bagaimana blockchain itu bisa solving cross border transactions. Dan selalu dibutuhkan sebenarnya. Dan selalu dibutuhkan gitu kan. Berarti kita cari nih siapa nih adaptersnya. Apakah mungkin kita cari teman-teman yang menjadi pejuang devisa di luar sebagai adapters kita. Atau ya kita cari orang-orang yang lagi belajar kuliah di luar negeri. Itu kan banyak sekali adaptersnya kan. Nah dari situ you create the product, bangun narasinya, bangun excitementnya, bangun community-nya sampai akhirnya mendapatkan manfaat. And I feel bakal lebih cepat. Buktinya apa? Di presentasinya BlackRock ETF, saya baca prospektusnya. Ada yang struck my brain sampai hari ini. Mobile phone itu butuh 21 tahun untuk reach mereka punya first 300 million users. Internet itu butuh 15 tahun buat reach mereka punya first 300 million users. Bitcoin atau kripto hari ini Bitcoin itu butuh 12 tahun. Paling cepat. Makin cepat gitu kan. Ya berarti hopefully kita nggak butuh nunggu 10 tahun gitu. Yes. Ya I feel mungkin ya tadi balik lagi ya mungkin 3 to 5 years lah kita mulai bakal lihat. 3 to 5 years ya. Jadi sebenarnya kalau dari posisi BRI Ventures dan investment portfolionya sekarang, itu apakah kalian juga termaksud di early adopter sebagai investor yang juga mau masuk nih ke dunia blockchain dan mulai terlibat lah ke startup yang di dunia blockchain? Ya hopefully lah ya. Karena kalau dibilang early adopters juga kayaknya mulai banyak yang main kan ya di sini. Tapi kebanyakan sih I think foreign fund ya. Bener, karena sebenarnya aku lumayan fascinated juga. BRI Ventures ini walaupun menjadi anak perusahaannya seorang BUMN, tapi lumayan forward thinking gitu. Kalian, I think salah satu banking gitu ya, banking yang mempunyai CVC yang mau masuk ke Web3 dan it actually fascinates me gitu. Itu kenapa bisa ke sana sih sebenarnya kayak siapa pencetusnya gitu? Ayo kita mulai ke Web3 nih instead of mungkin ke AI dulu lah atau biasa ke VC kemana sih ke health tech atau D2C gitu ya. Ini kenapa specifically Web3 dan sejak kapan gitu? Wah, pertanyaan sejak kapan? Susah juga. Jadi gini, mungkin the way I answer adalah teman-teman tahu kan kata-kata venture capital ya. Venture tuh artinya apa sih? Anda tahu gak? Venture tuh artinya apa? Adventure. Yes. Berarti adventurous. Berarti kita menjadi pioneer. Berarti kalau saya ganti kata-kata venture jadi pioneer atau jadi adventurous, berarti it's a adventurous capital. Duit capital yang adventurous. Artinya apa? Memang jadi tugas kita itu untuk terus melihat perubahan inovasi. Karena kalau kita nggak mulai ngeliat inovasi yang baru, kita pasti ketinggalan. Betul. Dan ngeliat inovasi yang baru itu nggak gampang dan nggak semua orang mau belajar. Kayak saya gitu ya, saya sendiri akhirnya 3 tahun 4 tahun terakhir ini ya belajar gara-gara COVID gitu kan. Gara-gara COVID ya akhirnya belajar soal kripto, belajar digital asset, belajar use cases. I was fascinated. It's so exciting gitu. Awal belajar tuh topiknya apa? What is blockchain? What is Bitcoin? Enggak. Awal belajar trading doge. Oke. Cuan nggak? Sempat cuan tapi udah sempat hilang juga. Gitu. Kan nggak ngerti sama dong gitu. Nggak ngerti gitu. Nah tapi ini yang menarik kan. Kayak gini, kita bisa masuk ke industri yang baru nggak harus pakai teknologi yang susah kok. I feel ya, meme coin itu tuh menjadi salah satu pintu masuk sebenarnya. Meme coin. Iya, teman-teman yang saya yakin lebih banyak orang tahu PP dibanding saya bilang Stellar Lumen, bener gak? Bener. XLM siapa yang tahu di sini? Dikit. Lebih banyak orang yang tahu misalnya Floki, Shiba Inu daripada koin-koin kayak misalnya HBAR, Hedera Foundation. Yes. Atau misalnya saya sebut token yang jarang-jarang misalnya Curve Finance CRV, Convex Finance CVX. Orang pasti lebih fun kan? Tapi that's a starting point. Jadi hari itu gara-gara zamannya itu Elon Musk mau masuk ke Saturday Night Live, ingat gak? Itu tahun berapa itu ya?
Yang dia posting di X tuh. 2022 kayaknya ya, Iya, 2022 atau 2000, I mean, akan recall. Tapi anyway, kayak few months before that tuh baru mulai terekspos Yes. gitu kan. Akhirnya itu something exciting. Cuman gara-gara itu tahu sempat rugi nih trading, mau nggak mau masa kalah sih. Ya udah kita belajar deh. Akhirnya mulai belajar ngeliat industri yang lain. Oh ternyata banyak ya, bukan cuman meme coins aja ya. Ternyata banyak loh yang bisa dipelajarin berikutnya. Ya akhirnya menyelam sampai hari ini. Oke. Dan sepanjang perjalanan belajar itu berarti melihat juga industri blockchain ini in general ya. Dan apakah sudah diimplementasikan sekarang gitu, atau sebagai maksudnya someone yang dari VC itu, apakah kalian masih mengamat saja, atau bagaimana sih adopsi dari mungkin edukasi juga ke VC dan juga ke partner-partner yang ada di kalian? Kalau di tim saya gitu, at least sekarang semuanya udah mulai lebih terbuka lah. Nice. Gitu ya, matanya soal Web3, digital asset dan segala macam. Dan emang kita lagi preparing something exciting buat blockchain. Ditunggulah. Boleh di-spill sedikit gak? Akhir tahun ya. Akhir tahun. Ada something exciting yang bakal kita launch. Oke. Tapi I feel gini, blockchain itu interestingnya adalah itu borderless. Karena blockchain itu borderless, berarti kita tuh compete bukan sama sesama local VC, tapi kita tuh compete with a global VC. Yes. Sebagai pemain baru, anak kucrut dari nobody di Indonesia gitu ya, kayak saya gitu, yang gak ada yang kenal, nobody, untuk compete kan gak gampang. We need to build track records. Makanya ya kita akhirnya mulai building track records dari mana? Talk with the right community, talk with the right players, engage with the right parties, sampai akhirnya ya dikenal gitu. Kita start quite early sih. Kita untuk edukasi sendiri, kita start dari ya 2-3 tahun lalu lah ya. Itu pertama kita mulai dengan launching first blockchain accelerator di Indonesia sama Toko Crypto. Oh, namanya? Apa ya namanya? Dulu TSBA atau apa ya? Toko Crypto Sembrani Blockchain atau whatever, bisa dicek kok. Oke. Itu pertama kali akhirnya kita mulai nunjukin bahwa kita pengen explore dan komit lihat industri ini gitu. Jadi we start quite early. Oke. Dan so far masih positif ya outlooknya? It's a volatile market, but that what makes it exciting kan. Yes. Apakah dulu ketika melihat fintech market itu feelingnya seperti ini? Maybe fintech 5-7 years ago ya. Oke. Which is ketika early mereka. Ketika mereka baru mulai ya. Kan gini, inovasi itu kan challenging previous business model. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Sama kayak hari ini kan, blockchain itu kan they try to challenge a previous business model. Ambil contoh simple gini, ilustrasi lagi. Saya lupa ada satu buku mengatakan in financial services, 3 things will never change. Yaitu apa? 1, the ability to save. 2, the ability to make credit. 3, the ability to transfer value. Jadi make a payment, mau itu remittance, itu namanya transferring of value. Tapi bentuknya bisa berubah. Ability to make credit misalnya, dulu kita taunya credit card. Hari ini mungkin teman-teman banyak yang pakai BNPL, ya kan, buy now pay later. 10 tahun lagi, yang namanya lending masih ada, cuman mungkin nanti berubah, borrow and lending from a DeFi platform misalnya. Jadi you stake your token atau you stake your stable coins misalnya, kasih borrow, ada orang mau lend plus interest misalnya ke any platform misalnya seperti Aave. It can happen gitu kan. Dan mungkin udah terjadi, tapi kan belum ada mass adoption. Itu kan berubah produknya. Payments tadi misalnya, dulu mungkin kita bicara payments atau transfer of value, remittance kita pakai Swift, Western Union. Hari ini mungkin kita bisa nanti ke depan wallet to wallet, seamless, terus lebih gampang, lebih cepat lagi. Betul. It can happen gitu kan. Ya tugas kita adalah ya kita membuka diri lah, sebanyak-banyaknya explore. Betul. Gitu. Bener sih, bener. Dan mass adoption ini kan nggak gampang ya sebenarnya Web3. I think menjadi salah satu challenge lah. Makanya banyak yang itu start dari mass adoption ini, start dari community, mungkin start dari project-project yang
project-project yang benar-benar customer facing yang dari web to mungkin contohnya kayak Telegram gitu ya. Mereka lebih gampang dapat mass adoption daripada DeFi itu contohnya. Do you think mungkin ada beberapa fitur yang harus dipunyai nih dari project-project ini? Kira-kira apa sih yang bisa bakal ngebantu crypto ini atau blockchain ini gain mass adoption? Wah, susah lagi pertanyaannya. Susah semua ya kayaknya. Susah semua pertanyaannya. Gini, I don't believe in one or two features. Karena at the end of the day, a feature is a feature, gitu kan. Yang kita mesti mulai berpikir adalah, what do you want to give to your community that your community needs it very much. Jadi apa yang benar-benar mereka itu cari dan mereka itu butuhkan. Selama kita sebagai founder atau sebagai product creators or anything, builders mungkin sekarang orang sebutnya, you build the products yang mereka emang butuhkan, pasti mereka cari. Dan sometimes it is the simplest form. Kayak misalnya di Telegram, Hani kan yang namanya cuma tap nyari airdrop kan. It's the simplest form. Itu mungkin yang teknologi teknikalnya nggak ribet, kompleks kayak harus bikin apa ya, misalnya tadi financial transactions lah atau apa, itu kan cuma tap. Tapi itu kan exciting. It gives a promise. At least membukakan mata mereka bahwa ada loh model seperti ini sekarang. Nanti mereka nggak jadi pakai nggak apa-apa, tapi kan at least mereka udah punya touch base, punya touch point kan. Betul. Itu jadi kalau tadi balik apakah harus ada killer feature atau apa, jawabannya I have no idea. Tapi sebagai builders, nih buat teman-teman yang lagi bangun startup hari ini gitu ya, coba thinking from your customer perspectives. Mereka tuh butuh nggak sih? Kebanyakan startup ya, gagalnya adalah karena bangun terlalu banyak fitur. Mungkin dia bangun 10 fitur, padahal yang dibutuhkan sama klien mereka adalah admin di WhatsApp. Banyak loh gitu loh. Terlalu idealis ya kadang ya. Harus bikin ini. Padahal itu bisa di solve dengan satu admin di WhatsApp gitu kan. Tapi you need to open gitu. Makanya tadi saya bilang again you need to understand from your customer shoes, you need to understand from their perspectives, so you know apa yang mau dibangun yang paling tepat buat mereka itu apa. Bener, penting banget riset dulu ya, what the market needs basically. Aku sebenarnya pengen nanya juga, ini lebih relate juga ke banking ya, karena kan BRI Ventures dan BRI juga very close relation. Mungkin nggak tahu nih gimana jawabnya, tapi kira-kira nih di depannya di Indonesia bank tuh bisa terima crypto payment nggak? Wah, kalau ngomongin payment susah gitu ya. Jadi mungkin disclaimer dulu. The way I will answer this question tuh bukan mewakili BRI Ventures ataupun BRI, tapi Markus sebagai entusias di blockchain ya. No problem. Sebagai satu entusias di blockchain. Kayaknya kalau kita mau bicara sampai adopsi payment, perlu ada beberapa hal yang disettle atau diselesaikan terlebih dahulu sebelum kita bicara payment. Karena kalau kita bicara payment, challenge saya adalah gini. Hari ini kan kita juga menggunakan sebenarnya udah digital money. Duit di kita punya e-wallet, duit di kita punya ke rekening kan kita nggak pernah lihat. Bener gak? Hari ini mungkin jarang dari kita masih bawa duit segepok gitu kan. Betul. Kita pasti bawa dompet sekarang berlomba-lomba yang paling tipis. Or even mungkin gak usah bawa dompet, cuma pakai handphone. I can tap and I can pay everything gitu kan. Jadi artinya sebenarnya we pay with digital money itu udah terjadi. Kalau kita mau tarik lebih jauh, bagaimana blockchain bisa make it payment more efficient atau make payment more tadi ya, punya mass adoption eventually. Misalnya nanti kan pasti ada teman-teman yang berpikir kapan nih stablecoin bisa dipakai buat beli kopi gitu kan. Kapan nih akhirnya kita bisa beli barang atau segala macam. It needs few steps. I feel memang kalau ngelihat kita punya regulator hari ini mereka progressing. Progressing. Kalau saya terakhir baru ngobrol sama salah satu senior leaders gitu ya, ex di salah satu regulator. Saya belum cek juga, tapi mungkin nanti teman-teman boleh bantu saya cek di Basel framework yang paling baru. Jadi itu like a banking framework. Itu udah ada atau sedang disiapkan framework di mana banks itu sekarang boleh holding digital asset as treasury.
Kalau itu beneran ada dan kejadian dan diimplement, Yes. itu bakal changing a lot of things. Yes, pasti. Tapi memang nggak semua bank atau semua financial service bisa ada threshold equity tertentu yang mereka harus jaga. Saya belum cek, tapi nanti mungkin boleh dibantu cek. Kalau salah pun ya udah, saya mohon maaf. Tapi I think that's the first step. Kenapa? Karena buat blockchain or crypto itu masuk ke mass adoption yang ada hubungannya dengan financial service, itu butuh trust. Dan trust itu datang dari mana? Trust itu datang akhirnya dari ya tadi traditional financial service. Satu karakter yang menurut saya semua financial service itu harus punya, or even teman-teman mungkin nggak sadar, itu kan trust. Kenapa saya taruh duit di bank A nggak di bank B? Karena saya lebih percaya bank A daripada bank B. Sama-sama fiturnya sama, cabangnya sama-sama banyak, mobile bankingnya juga sama-sama punya. Tapi kenapa saya pilih bank A? Karena mungkin saya lebih trust bank A daripada bank B. Ini kan kita secara nggak sadar, subconsciously kita pasti punya, gitu kan. Nah artinya ini menjadi penting as a first step bagaimana kita mulai engage financial service juga mulai embrace the new adoption. Nggak cuman itu, kalau kita ngelihat hari ini kita punya OJK pun sekarang juga udah mulai lebih progressing kan. Yes. Akan ada peraturan-peraturan yang sedang disiapkan. Bahkan kalau ngobrol sama teman-teman di market juga lagi ada yang siapin pipeline untuk masuk ke sandbox. Regulasi yang baru. Oke. It promotes. After itu done, it progress, baru kita pikir nextnya. Kalau kita bicara payment, berarti apa yang bisa di-solve? Apakah artinya payment in terms of transfer of value, misalnya remittance dulu yang di-solve? Atau kita bicara cross border? Atau payments ke merchant yang memang digital merchant Web3? Misalnya voucher game. Itu kan paling gampang di-solve. Iya. Bener gak? You play Web3 game, terus instead of kita bayar pakai rupiah, kita bayar pakai tokennya mereka. Technically kan sebenarnya udah kejadian. Betul. Gitu kan. Jadi and then dari sana baru bisa masuk sampai ke mass adoption gitu ya. Jadi menurut saya sih, I mean bukannya take it slow ya, tapi it will progress kok. Kita akan menuju ke sana gitu ya. Tapi apakah nanti bentuk paymentnya seperti apa? I have no idea. Oke. Gitu. Tadi menarik sih. Berarti kedepannya digital asset ini bisa akan jadi basically jadi collateral gitu ya. Bisa jadi. Yes. Ya, tapi makanya tadi sebelah saya belum baca besalnya. Okay. takut saya salah quote. Okay. Tapi apakah 100% juga masih belum tahu ya? Belum Mungkin tahu, akan ada mix dengan aset lain. Iya. Oke, menarik. Nah, kalau menurut Markus sendiri di Indonesia itu bakal terjadi yang namanya CBDC gak sih? Wah, interesting question. Semua susah-susah nih tadi pertanyaannya. Berat banget sih. Gimana dong ini buat audience nih? Oke, kalau kita bicara CBDC atau teman-teman nanti boleh lihat white papernya Project Garuda. Itu kan CBDC ada 2 model. Ada yang wholesale, ada yang retail. As far as I know, kalau belum diupdate atau belum berubah, memang yang akan dilakukan duluan itu adalah wholesale CBDC. Apa tuh bedanya wholesale sama retail? Retail itu berarti kan dipakai transaksi sebagai kita ya, retail. Kalau wholesale itu dipakai di antara bank, central bank dengan perbankan sebagai capital reserve. Oke. Gitu. Jadi memang as far as I know, memang yang akan di-solve duluan itu wholesale CBDC. Baru setelah itu masuk ke retail CBDC. Boleh dijelasin nggak mungkin buat teman-teman yang nggak tahu mungkin CBDC itu apa, dan juga kenapa nih yang di-solve itu institusi dulu instead of retail CBDC? CBDC kan kepanjangannya Central Bank Digital Currency. Bedanya apa sama stable coins? Kalau stable coins memang yang miliki itu private. Kalau CBDC memang di-govern sama central bank. Dan menurut saya maksud dan tujuannya baik. Kenapa? Karena ketika CBDC itu ada, artinya ingin mengembalikan kedaulatan currency tersebut. Yes. Kalau kita bicara CBDC-nya Indonesian rupiah atau rupiah hari ini, berarti memang ingin mengembalikan kedaulatan rupiah. Supaya memang tetap rupiah kita berdaulat. Karena kan memang rupiah kita pakai sebagai currency kita secara sehari-hari. Kenapa saya wholesale dulu gitu ya. Saya juga belum baca much details terkait dengan Project Garuda, tapi I feel memang wholesale itu lebih make sense karena wholesale itu dipakai buat cari tahu sebenarnya tadi reserve antara bank-bank ini dengan central bank, sebenarnya flow of money itu seperti apa sih?
Karena kan banyak gini, karena ketika uang itu masuk ke digital, transak terus misalnya keluar atau kemana gitu ya, kita nggak pernah tahu kan. Itu kan akhirnya bisa ada selisih tuh antara yang bener-bener beredar Iya. dan berputar di ekonominya kita, dan yang loss in circulation tadi. Nah ini supaya tahu nih selisihnya berapa sih, terus bagaimana recon dan settlement antara perbankan dan juga dengan central bank, supaya tahu kekuatan rupiah kita seperti apa. Ya makanya yang di soft duluan itu adalah tadi yang wholesale CBDC. Oke. Kalau yang retail CBDC, outlooknya gimana nih di Indonesia? No comment ya, kayak No comment. belum tahu juga. Oke. Belum tahu juga. Berarti masih belum yang dalam waktu dekat ini akan ada CBDC ya? Maybe yes, maybe no. Tapi mungkin kita lihat gini, kita lihat other countries deh. Oke. Yang udah jalan CBDC-nya dan berhasil ada nggak? A certain. Mungkin yang sempat heboh kan hari itu China ya. Yes. Seberapa efektif, I have no idea. Gitu kan. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara inovasi, bahkan inovasi ini kan inovasi yang penting sekali kan. At the end balik lagi ke the principles di awal. Inovasi ini untuk siapa? Early adoptersnya siapa? Selama early adoptersnya melihat itu memang ada manfaatnya, pasti ada yang adopt kok. Gitu. Tapi kalau memang ternyata secara adoption memang belum ada atau bisa ditunda, ya mungkin ya kita bisa lihat hal-hal apa yang bisa di soft terlebih dahulu juga. I see. Boleh tahu juga nggak? Kalau udah ngelihat nih startup scene di blockchain atau mungkin pergerakan kripto, pergerakan blockchain, ada personally ya, ada project nggak yang menurut Markus ini kayak bakal bullish ke depannya, atau dan juga naratif yang yang apa ya, yang di-believe banget deh personally. Iya. Mungkin saya nggak sebut merek koin kali ya. Nanti kalau merek koin teman-teman boleh Dior masing-masing. Nggak apa-apa disebutin juga kan, yang penting Dior. Tapi I have few kategori yang I believe bakal jalan. Tapi disclaimer-nya gini, the price of one token or one coin itu nggak correlate dengan intrinsic value-nya. Market value itu nggak selalu sama dengan intrinsic value. Market value berarti kita bicara harga token hari ini. Intrinsic value kita bicara berarti dia bring benefits atau bener-bener true value itu, dia itu bawanya apa sih? Kenapa? Karena ketika kita bicara token or any projects, itu kan kita bicara aset yang very very volatile. Dan volatile itu bukan karena dia perusahaannya jelek, tapi karena berita. Segila itu loh market kita, bener kan? Ketika ada berita bagus bisa naik, ketika ada berita jelek tiba-tiba bisa drop. Ya kita tahu lah, ton kemarin ada berita sedikit tiba-tiba diskon kan, gitu kan. Jadi kita memang marketnya sangat-sangat sensitif terhadap narasi. Nah makanya mungkin beberapa narasi yang saya percaya itu bakal jalan gitu ya. Satu, I'm a big believer di RWA, real world asset. Kenapa? Karena I feel real world asset itu bisa menjadi jembatan selama ini antara traditional companies, traditional institution untuk masuk kepada blockchain teknologi. Mau itu RWA buat stablecoin, property, financial products, real estate, gaming, NFT, arts, banyak banget yang bisa dipakai. Jadi I feel a lot of industries can be benefit dari RWA itu sendiri. Dua, narasi yang saya juga percaya dan mungkin akan naik itu adalah narasinya DeFi. Ya. Kenapa DeFi? Karena I feel DeFi itu solving a lot of things, especially the creation of new financial services. Gitu kan. DeFi itu ya tadi misalnya kita bicara borrow and lending, kita bicara staking, kita bicara liquidity provider, kita bicara insurance di DeFi. Ada banyak banget yang bisa dikerjakan di DeFi, dan DeFi itu salah satunya staking itu kan sekarang menjadi salah satu produk orang safe haven atau safe trading ketika volatile kan. Ketika market lagi jatuh-jatuh, yaudah saya pegang aja deh. Beli stablecoin, I put it, I stake it gitu kan. Itu jadi I feel something yang bakal terus ada. Ketiga, narasi yang saya juga percaya itu yang berhubungan dengan entertainment. Termasuk ya berarti, tapi nggak pernah jodoh sih, meme coins gitu kan. Meme coin masuk entertainment nih berarti narasinya. I feel itu entertaining kan.
Yes, karena community-nya walaupun Exactly. nggak, Gitu. kadang ada utility, kadang nggak ada Iya. utility juga. Iya. Ya. Tapi saya nggak pernah jodoh gitu ya sama meme coins karena terlalu banyak and I have no idea. Karena mulai dari Doge atau ada Tapi pengalaman buruk dengan meme coin lainnya. banyak lebih banyak lagi. Tapi I feel tuh entertainment can be jalan masuk yang paling bagus lah untuk orang tuh bisa adopt. Karena tanpa sadar orang kan akhirnya jadi pakai. Web3 games dulu tuh kenapa? Jadi inget kan zaman dimana banyak banget Web3 games. Iya. Axie P2E, Infinity, yes. Play to Earn, you name it lah, ada puluhan kali hari itu game. Kenapa nggak jalan? Hari ini banyak. Karena kebanyakan dari mereka lupa yang mereka pikirin cuma tokenomics, tapi game itu nggak fun. Bener gak? Betul. Tapi hari ini kita mulai ngelihat lebih banyak games itu jauh lebih fun, jauh lebih engaging dengan users. Dan kita mulai melihat tren di mana banyak Web2 apa tuh namanya sih? Bukan developer sih. Game creator lah, game publisher lah ya. Game publisher tuh juga mulai melirik gitu kan. Jadi ketika itu beneran kejadian, I feel itu juga bisa jadi salah satu inflection point di mana ada mass adoption secara tidak langsung. Betul. Orang bisa langsung. Jadi so I feel this three narrative tuh yang I like lah. Oke, RWA, DeFi sama entertainment ya. Iya. Tadi kita juga sempat ngobrol nih di luar sebelum podcast. Waduh, jangan susah lagi dong. Marcus ini, guys, teman-teman gitu ya, nggak pegang Bitcoin. Oh iya. Saat ini. Kenapa tuh? Udah dijual semua karena again NFA, disclaimer dulu ya, NFA, Dior. Tapi my investment style di crypto tuh accumulate. Jadi I accumulate at the right price, accumulate. Ketika udah reach a certain price, I will sell everything and rotate. Gitu. Dan kebetulan Bitcoin itu waktu holding dulu udah sempet reach my targeted price. Okay. Jadi ketika udah reach my target price, ya udah akhirnya harus commit. Wah, jadi gini, prinsipnya my principle adalah anything yang above kalau sampai naik itu berarti bukan rezeki. Jadi kalau udah punya certain price, target, commit, execute. Karena kebanyakan dari kita tuh gagal karena ya udah cuman di take screenshot, lupa di take profit. Bener banget. Ya kan? Unrealized. Kita menang segini gede nih. Waduh, tapi kan teman-teman cuma take, banyak kan dari kita, mungkin nggak banyak lah, tapi kalau dulu saya bego gitu, saya cuma take screenshot, aduh jatuh lagi kan, nyesel kan. Akhirnya harus commit. Jadi udah sampai certain price, I commit, I sell. Habis itu pindahin lagi ke alts yang smaller projects lah ya, atau smaller market cap. Karena kan for me, kenapa tadi accumulate? Karena again, karena aset ini sangat-sangat volatile dan sangat tergantung dengan narasi. Jadi teman-teman perlu Dior, narasi yang lagi on the market itu apa. Bukan cuma narasinya, tapi koin-koin di narasi itu apa aja. Gitu. Dan it's a game of percentage. Maksudnya gini, buat naik dari, anggaplah ya, $1 ke $5 kan 5x. Dari 5 ke 25 kan ada 5x. Lebih gampang cari koin yang naik dari 1 ke 5 daripada 5 ke 25. Prinsipnya gitu kan? Betul. Karena buat 5 ke 25 butuh duit lebih banyak daripada 1 ke 5. Gitu. Jadi ya makanya my style adalah ketika udah reach a certain target, commit, sell, cari lagi yang berikutnya. Oke. Berarti kedepannya nih bakal nungguin Bitcoin turun lagi atau nggak akan pernah invest di Bitcoin lagi nih? Just alt aja? I will. I have a certain target juga ketika Bitcoin reach a certain price, I will buy again. Oke. Iya. Apakah akan terjadi? Hopefully setahun lagi ya? atau 2 tahun lagi. I have a certain target. Tapi kalau disebut sekarang tadi dibilangnya bear lagi. Jangan dong. Gitu, tapi I have a certain price. Ketika reach that price, I will sell everything, put back to Bitcoin ya. Kira-kira tahun ini Bitcoin di berapa nih? Price prediction, ada price prediction nggak? Aduh. Biar nggak bearish banget. Biar nggak bearish ya. I have no idea. Tapi I think at least balik ke ATH-nya terakhir harusnya sih possible. Oke, possible ya. Oke. Jadi teman-teman bisa jangan dijual dulu Bitcoin-nya. Oh jangan, itu Dior bukan disuruh jangan jual Bitcoin. Do your own research. Do your own research lah. Aduh. Intinya gini, lebih baik pegang barang yang kalian suka karena lucu gitu. Jadi meme coin. Enggak gini, lucu nggak harus maksudnya gini, nggak harus lucu karena meme coin, tapi you like the products. Yes. You enjoy holding it.
Yes, makanya balik lagi ke narasi sih Betul, sebenarnya. betul, betul. Percaya atau enggak projectnya, percaya sama utility-nya, kebutuhannya. Betul. Ada juga yang percaya sama community-nya nih, karena Benar. saking strong-nya si koin ini tuh nggak bakal kemana-mana gitu lah. Karena banyak yang support kan. Betul. Nah berarti balik lagi mungkin ya, ngelihat startup sini di Indonesia. Tadi kan sempat ngomong juga rata-rata dari portfolio BRI Ventures ini fintech nih. Nah, untuk sekarang nih apakah sudah dari portfolio ini apakah sudah mulai disosialisasi harus sudah adopsi blockchain teknologi? Susah juga sih, karena kan mereka juga punya industri yang berbeda-beda ya, dan gak semua sekali lagi tuh butuh blockchain sebagai solusinya mereka. Tapi mungkin memang beberapa portofolio kita yang closely related sama blockchain gitu ya, maksudnya ada intersection di bisnisnya mereka, ya sekarang banyak yang sudah mulai explore gitu. Tapi kita nggak mengharuskan sih, maksudnya kita bukannya kayak, ayo harus jadi blockchain company ya. Kan kita juga gini, kita tuh VC, kita tuh bukan operator. Kadang-kadang my best advice adalah don't give them advice, karena I have no idea. My principle adalah I will always invest in people that is smarter than me. Yalah, ngapain invest ke orang kayak saya sendiri gitu kan. I know my limitation and my weakness. So my principle is I will invest ke people yang smarter than me. Oke. Gitu. Yang lebih tahu industrinya. Bisa jalanin juga. Karena gini prinsipalnya, kalau bedanya apa sih investor sama founder? Kalau investor tuh helicopter view. Kita ngeliat semua kan. Ya kita ngeliat dari atas. Kita tahu industri ini. Saya tahu industri kesehatan sedikit. Saya tahu industri fintech sedikit, agriculture sedikit, logistik sedikit. Tapi kalau misalnya terasa foundernya, misalnya sebutlah foundernya kesehatan, kan you need to understand very deep. Yes. Dari seluk-beluknya, organisasinya, asosiasinya, model bisnisnya gitu kan. Karena you need to go very deep in order for you to understand your business and create the right products. Cuman kalau kita kan, saya kan dari atas ngeliatnya. So that's the difference. Oke. Itu menarik banget sih, karena nggak semua visi mungkin paham ya soal itu. Biasanya banyak yang mungkin nggak terlalu tertarik ke industrinya, makanya nggak punya convictionnya, ya kan? Ya tapi memang harus tahu sih seberapa dalam dan seberapa menarik sih masing-masing industri ya. Tapi balik lagi untuk yang eksekusinya itu kan pasti ke founder-foundernya ya. Berarti itu yang jadi konsiderasi lah dari setiap market expansion industrinya juga. I see. Kalau di Indonesia tuh penasaran deh dari VC side. Udah banyak belum sih yang mungkin founder yang udah paham nih tentang industri blockchain yang yang potensi banget buat kalian lihat gitu. I think compared to 3 years ago, a lot more founders tuh sekarang lebih open dan lebih paham lah di industri ini. I feel lebih banyak orang juga open to explore, and it's a good thing lah. Dan itu juga terreplikasi dari sisi BRI-nya ya. Boleh diceritain juga gak kalau dari sisi mungkin bukan sebagai BRI Ventures-nya tapi dari BRI-nya sendiri, udah seberapa jauh sih mungkin edukasinya dan seberapa tinggi ketertarikannya ya terhadap industri ini? First of all, I cannot speak on the bank's behalf. Jadi kayak susah juga nggak bisa jawab. Tapi teman-teman tahu lah komitmen kita, BRI itu kemarin sponsor di Coinvest. I think it's enough conviction lah. Buat dikasih ke teman-teman semua gitu. Oke, bagus banget sih, banget. Kita kemarin ada inside event kan. Dan berarti udah mulai melihat peluang dan melihat banyaknya teknologi ini bisa digunakan ya gitu berarti di setiap sektornya ini. I see. Oke, mungkin mau ngomongin sedikit tentang komunitas dan juga koin-koin nih. Dari Markus sendiri ada masuk gak sih di komunitas-komunitas gitu selama belajar gitu? Mungkin apakah ada certain koin atau certain meme coin community yang that you are in? Dulu pernah mau coba main Discord, tapi nyerah. Karena butuh komitmen kan Discord kan. Jadi sempat nyerah lah. Tapi kayaknya kalau komunitas sih spesifik sih nggak ada ya. Tapi ya sempat ada inilah a group of friends yang senang banget NFT ketika NFT mulai booming. Hold NFT juga gak?
Dulu sempat tapi sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak? Udah enggak. Maksudnya udah enggak, udah dijual atau masih hold? Udah jadi JPEG. Oh, udah jadi JPEG. Oke. What do you think of the NFT? Karena sekarang kan mungkin banyak yang mikir NFT itu bubble ya. Kita lihat di tahun 2020, di tahun 2021 banyak tuh holder NFT, orang beli ada Gozali segala macam. Tapi sekarang udah nggak terlalu kedengeran lagi sebenarnya. Walaupun ada utility-nya, ada community juga di balik itu. What do you think of that? Saya jawabnya pakai dua jawaban ya. NFT as a speculative asset will come back. Artinya I feel NFT price tuh bakal naik eventually. Kenapa? Karena kalau diingat zaman NFT itu kapan adalah ketika Bitcoin tuh udah mau reach an all time high, ada spillover effect, a lot of liquidity, a lot of excitement, orang jadi berani akhirnya make a bet ke hal-hal yang konyol. Bener gak? Oke. Akhirnya orang mulai berani masuk kayak ke NFT lah, ya mau itu gambarnya monyet, gambar anjing, kelelawar, penguin, banyak banget lah ya hari itu kan. Dan beberapa project saya respect sampai hari ini masih ada. Entah itu jadi IP, entah itu jadi community, and I think very strong. Kita bisa lihat banyak banget komunitas NFT yang tetap solid sampai hari ini. NFT as a use cases, I think bakal lebih banyak lagi yang masuk. Artinya apa? Kan the promise of NFT adalah non-fungible token. Jadi bagaimana ya tadi ya kita buat smart contract ke satu barang gitu kan. Mau itu digital asset, gambar, music, film. I feel banyak banget yang bisa dieksplor potensi dari NFT itu sendiri. Ownership daripada barang di game misalnya. Itu kan use cases yang clear dan udah kepake juga. Hari ini kan. Jadi NFT as a use cases bakal makin banyak. Karena every bull and bear cycle, I feel ekosistemnya makin gede, komunitasnya makin gede, use cases makin banyak. Jadi teman-teman yang hari ini lagi ngulik NFT ya menurut saya, NFT as a use cases ya, I think banyak banget bisa di-explore. Tapi teman-teman yang nyari hari ini NFT as a speculative asset, ya look at the trend aja nanti. Kan beberapa big NFT kan mulai show some strength kan on their pricing. Ya hopefully you pick the right one. Yang punya komunitasnya kuat. Bener, karena banyak banget NFT saat ini ya, apalagi yang pas bull cycle kemarin. Oke, mungkin ada last words gak nih buat teman-teman kita di rumah yang lagi dengerin. Mungkin last word dari sisi venture-nya, dari sisi blockchain as a whole, dan tips lah buat teman-teman yang mau masuk ke crypto atau ada yang mau bikin project atau mau bikin startup juga gitu. Jadi mungkin last word ya buat ini aja kali ya buat teman-teman yang lagi bangun startup kali ya. Hari ini specifically karena ini kan banyak audiensnya di Web3, so I expect banyak teman-teman yang lagi bangun Web3 startup hari ini. Again, menurut saya prinsipnya bikin startup tuh sama, yaitu foundernya mesti adaptif. Adaptif artinya apa? Anda harus bisa memiliki kemampuan untuk melihat tren pasar dan pergerakan uang itu ada di mana. Jangan cintai produknya, tapi cintai problemnya. Ini yang orang tuh suka lupa. Banyak daripada startup founder itu akhirnya mengalami kegagalan karena mereka terlalu cinta produknya mereka. Sampai mereka tidak mengakui bahwa produk mereka itu nggak jalan. Jadi, don't be obsessed with your product, tapi always obsessed with your customer. Ketika Anda obses terhadap customer Anda, maka teman-teman bisa kasih value kepada customer itu tersebut gitu kan. Sehingga ketika value itu bisa diberikan, akhirnya dampaknya ya ada ripple effect, ada value creation yang lebih besar yang Anda bisa buat kepada ekosistem. Gitu. Jadi ya itu buat teman-teman yang lagi bangun hari ini, jangan menyerah, keep pushing lah. Oke, thank you so much Marcus. Thank you.